Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya akan membahaskan yang ingin dia bicarakan ke kamu saat ini. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang sedang kamu fokuskan dan apakah yang ingin dia utarakan ke kamu. Baik, kita akan skip intro dan akan terus ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, seperti biasa kita mulakan dengan mengecek energi si dia dahulu. Bagaimanakah energi dia saat ini dan dengan siapa sedang kamu berdealing? Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia yang sedang berdealing dengan kamu saat ini? Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini? Wow, di sini ada determination teman-teman ya, determinasi. Seseorang yang sangat kuat semangatnya ya. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Orang ini sepertinya mempunyai daya tahan yang baik, strong determination dan tidak mudah berputus asa. Seorang yang sangat cekal dari segi hatinya, dan dia juga seorang yang sedang anxiety saat ini teman-teman, sedang kekacauan fikiran. Saya merasakan ada sesuatu yang perlu dia perjuangkan di sini, membuatkan saat ini dia sedang kerunsingan fikiran teman-teman ya. Banyak perkara yang harus dia fikirkan dan seperti sedang susah hati begitu teman-teman. Banyak yang perlu direnungkan. Tetapi saya lihat daripada kad pertama ini, dia bukanlah seseorang yang mudah untuk berputus asa atau just give up. Dia seseorang yang mempunyai determinasi yang sangat baik dan sepertinya akan teruskan apa yang dia inginkan. Orang ini sepertinya banyak mempunyai pengalaman yang lalu, baik dalam perhubungan ataupun pekerjaan, membuatkan dia menjadi seorang yang sangat kuat teman-teman ya, daripada hatinya yang sangat cekal. Tetapi saat ini sepertinya terlebih kepikiran, banyak memikirkan hubungan ini, kehidupan dan pekerjaannya. Seperti orang ini mencampur adukkan segala sesuatu di fikirannya saat ini dan tidak tahu ya bagaimana untuk menyelesaikan isu-isu tertentu. Baik, kita akan lihat lagi. Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Energi. Teman-teman, orang ini mempunyai energi yang sangat baik, bersemangat tinggi, seorang yang percaya diri, mempunyai keyakinan diri yang cukup baik dan dia memang sangat-sangat percaya diri teman-teman. Saya merasakan orang ini sangat bertenaga, mungkin orang ini sangat suka berolahraga, sangat cerdas orangnya dan mempunyai aura penarik yang sangat menarik, sangat mudah untuk menarik lawan jenis dan sangat mudah menarik perhatian kamu. Orang ini mungkin sering ke gym, sering bersenam, sangat menyukai outdoor dan saya menangkap energi zodiak berelemen Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat saya rasakan ya, jika saya gabungkan ketiga-tiga kad ini, dia seorang yang sangat bersemangat tinggi dan mampu menarik perhatian kamu dengan mudah. Kita lihat lagi. Dan juga saya rasakan orang ini ada sedikit kurang sabaran dan kadang-kalanya teman-teman mungkin mempunyai sedikit panas barannya. Baik, di sini kita ada hunger. Wow, saya merasakan dalam hubungan ini, orang ini merasakan ada sesuatu yang tidak puas. Seperti sesuatu yang berlaku tidak bersesuaian dengan keinginan hatinya dalam hubungan ini. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu di dalam hubungan ini, tetapi mungkin menyadari ya, terdapat perbezaan, rintangan, halangan, atau ada sesuatu yang membuatkan dia anxiety di sini.
maka saya merasakan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hubungan ini dengan sepenuhnya. Maka terdapat kurang kepuasan emosi dari orang ini saat ini, teman-teman. Maka ini membuatkan dia banyak berfikir, ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Trust. Okey, di sini ada dua energi, teman-teman. Energi pertama, saya merasakan orang ini memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir. Dan saya juga merasakan energi kedua, orang ini sangat mempercayai kamu. Dia merasakan, dia tidak meragukan cinta yang kamu miliki untuk dia. Dia sangat percaya akan perasaan yang kamu miliki untuk dia. Maka, back to energy number 1. Dia lebih memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir. Jika di sini ada halangan, rintangan yang membuatkan dia tidak begitu puas akan hubungan ini, seperti keinginan dia yang tidak keinginan yang tidak dapat kamu penuhi untuk si dia ini, maka dia memasrahkan hubungan ini kepada takdir, tetapi dia juga sangat mempercayai akan perasaan yang kamu miliki untuk si dia. Saya merasakan di sini seperti saling mempercayai satu sama lain, ya. Kamu juga begitu, seperti ada keterikatan. Jika kita lihatkan simbol di sini, seperti ada keterikatan di antara kamu dan dia. Seperti tanpa banyak berbicara, kamu sangat memahami dia dan dia sangat mempercayai kamu. Kita lihat lagi. Di sini ini juga mungkin, ya, adalah pasangan sah kamu sendiri ataupun energi mantan. Baik, teman-teman, kita lihat lagi. Sadness. Teman-teman, saat ini sepertinya dia sedang kemurungan, ya. Sedang sedih, teman-teman. Anxiety dan juga kesedihan. Saya tidak pasti apakah dia bersedih kerana hubungan ini atau ada faktor-faktor lain seperti keluarga. Adakah kamu berdiri dengan seorang yang tinggal bersendirian? Maka kesepian ini membuatkan dia sedih. Ada kalanya merindukan kamu ataupun merasakan kini kamu dengan dia sedang berjauhan, tidak banyak berkomunikasi atau saling mendiamkan, membuatkan dia merasa begitu hampa, anxiety dan sangat sedih. Dan seperti saya sebutkan awal tadi, saya menarik energi yang kuat daripada zodiak berelemen api, ya, Aries, Leo, Sagittarius. Nah, di sini teman-teman, orang ini mungkin juga sedang anxiety kerana dia seperti dihadapkan dengan sebuah ketakutan, keraguan di dalam hubungan ini. Ada sesuatu yang membuatkan dia takut. Apa yang dia takut, teman-teman, ya? Adakah dia takut akan pasangan sahnya? Takutkan pasangan kamu? Apakah ini di sini ada hubungan yang bersegi-segi? Cinta terlarang? Nah, kamu sesuaikan sendiri, teman-teman, ya, kerana ini adalah pembacaan umum. Tetapi saya lihat dari simbol ini, ya, walaupun orang ini mempunyai ketakutan yang tertentu, tetapi sepertinya pintu hatinya sangat terbuka untuk kamu. Seolah-olah dia menantikan signal-signal ataupun pergerakan daripada kamu duluan. Hatinya sentiasa terbuka untuk kamu, tetapi seperti dia takut untuk memulakan sebuah langkah. Mungkin ada rasa hormat terhadap pasangan kamu, pasangan dia, membuatkan dia seperti sangat berhati-hati dalam pergerakannya ke kamu. Dan di tema readingan hari ini kita akan membincangkan apakah yang ingin dia bicarakan kepada kamu, sesuatu yang tidak dapat dia ungkapkan. Kerana mungkin ada ketakutan ini, tetapi pintu ini sentiasa terbuka. Kamu lihat ada gerbang pintu ini yang tidak ada pintunya, yang menunjukkan hatinya masih terbuka untuk kamu sehinggalah saat ini. Baik, teman-teman, kita lihatkan pula bagaimanakah energi hubungan ini saat ini. Kita lihatkan, ya, 3 kad daripada kamu ke dia, dan kita akan gunakan 3 kad yang lain, kad yang sama daripada oracle card yang sama. Bagaimanakah pula dia ke kamu? Nah, kini kita fokuskan dulu energi kamu di sini. Kita lihatkan bagaimanakah kamu menjalankan hubungan ini dengan dia saat ini. Ini dari pihak kamu, teman-teman. Kamu cuba fokuskan energi kamu di sini. Bagaimanakah kamu menjalankan hubungan ini dengan dia saat ini? Kita lihatkan dahulu dari pihak kamu. Energi hubungan ini dari pihak kamu. Wow, patience. Nampaknya beberapa di antara kamu sangat sabar dengan orang ini, teman-teman, ya.
Orang ini mungkin kurang sabaran, mempunyai panas baran, bad temper, tapi kamu sangat sabar. Saya merasakan energi give and take yang berlebihan daripada kamu. Kamu lebih banyak mengalah, lebih banyak menanti, menunggu, banyak bersabar akan sikap-sikap orang ini. Mungkin orang ini sering seperti panas dan dingin dengan kamu, tetapi kamu tetap sabar menjalankan hubungan ini dengan si dia. Seolah-olah kamu sangat memahami orang ini ya. Seperti saya menangkap energi kamu memahami dia lebih daripada dia memahami dirinya sendiri. Maka seperti saya sebutkan awal tadi, mungkin ini adalah energi pasangan kamu sendiri. Kamu cuba sesuaikan teman-teman ya, hubungan baru ataupun hubungan lama. Kita lihat lagi energi hubungan ini dan bagaimana dari pihak kamu ke dia. Wow, the sun. Teman-teman, kamu merasakan sangat bahagia dengan orang ini. Dan saat ini bukan sahaja kamu bersabar, tetapi saya menangkap energi kamu sedang merindukan dia. Menantikan dia, mungkin menanti sebuah kabar berita. Saya juga menangkap sedikit energi seperti kerana ada gerbang pintu yang terbuka ini ya, membuatkan saya merasakan beberapa di antara kamu seperti menantikan kepulangan. Menantikan kepulangan orang ini. Apakah dia pasangan sah kamu, energi mantan, ataupun ini hubungan long distance relationship, seseorang yang di luar kota, berjauhan dengan kamu, sudah lama tidak bertemu atau tidak pernah bertemu langsung, dan kamu seperti sedang merindukan dia, menantikan kabar berita dari dia, dan seperti ingin penjelasan daripada pihak dia terhadap hubungan ini, menanti kepulangannya dengan begitu sabar. Saya merasakan beberapa di antara kamu mungkin berdiling dengan seseorang yang pergi meninggalkan kamu sudah agak lama, mungkin tanpa sebuah tanggungjawab, tanpa nafkah, tanpa kabar berita, dan kamu sendiri tidak tahu ya keberadaan orang ini, apakah dia masih hidup, apakah dia sudah bernikah, memulakan hidup yang baru. Banyak energi yang saya tarik dari kad ini. Tetapi apa yang pasti, kamu merasakan sentiasa bersemangat apabila kamu memikirkan dia. Ada energi kerinduan yang sangat besar dari pihak kamu saat ini, menantikan kepulangan orang ini ataupun kabar berita dari dia dengan penuh sabar. Kamu seperti ingin mencari jalan keluar terhadap hubungan ini, dan saat ini kamu merasakan dengan kesabaran kamu sudah menemukan sebuah jalan keluar. Ya, kedengaran agak pelik ya, seperti kamu merasakan sudah ada solusinya. Tetapi cuma kamu ingin melihatkan apa yang akan berlaku dari pihak si dia. Kita lihat lagi ya teman-teman, ini pihak kamu. Action. Beberapa di antara kamu sudah berusaha ya, walaupun dengan penuh kesabaran. Mungkin beberapa di antara kamu sudah mulai cari tahu, mulai bergerak, ataupun mencari-cari orang ini, atau menanyakan kabar berita dia daripada orang-orang terdekat, atau memantau, lebih menggali dengan lebih dalam melalui social media orang ini, dan kamu banyak meletakkan aksi daripada pihak kamu. Tetapi di sini saya merasakan seperti apa yang berlaku ya, walaupun kamu meletakkan sebuah usaha di sini, sepertinya tidak begitu menampakkan hasil, tidak begitu membuahkan hasil. Seperti saya menangkap energi kamu banyak beraksi di sini, banyak memperjuangkan orang ini, tetapi kita belum tahu ya energi dia ke kamu bagaimana. Ini dari pihak kamu yang memperjuangkan, kamu yang sangat sabar, kamu yang mencarikan solusi jika ada masalah dalam hubungan ini. Walaupun orang ini mungkin sering menunda-nunda hubungan ini, kamu sabar menanti, merindukan dia. Dan saat ini, kad tengah ini menunjukkan kamu benar-benar berharap ada kabar berita dari orang ini. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, saya agak penasaran ya bagi pihak kamu. Kita lihatkan pula energi dia ke kamu saat ini. Bagaimanakah pula daripada dia ya, daripada pihak dia ke kamu saat ini. Kita akan lihatkan. Bagaimana pula dari pihak dia, energi hubungan dari pihak si dia. Angel of Strength. Ini sangat sinkron ya dengan kad energi di atas ini. Berzodiak Leo
Aries Sagittarius, zodiak berelemen api, teman-teman. Saya merasakan ada beberapa energi yang ditarik ya di kad ini. Orang ini cinta dia kepada kamu sebenarnya sangat besar. Tetapi ada sesuatu yang membuat dia mengawal rasa cinta dia ke kamu. Sama ada dia perlu beraksi, perlu mengabari kamu, datang kepada kamu. Seperti orang ini menahan perasaannya. Dia juga turut sabar ya, menahan perasaan dia kepada kamu. Saya tidak tahu mengapa ya. Dan tadi kita ada kad fear, menunjukkan dia rasa takut untuk maju ke depan untuk kamu. Maka dia menahan diri dia saat ini. Tetapi perasaan, dari segi perasaan teman-teman ya, rasa cinta dia kepada kamu, saya boleh pastikan sangat besar. Orang ini sangat tertarik akan diri kamu. Saya merasakan sebenarnya dia juga merindukan kamu, tetapi di sini seperti dia perlu bersabar. Perlu menunggu momen yang tepat, perlu menahan dirinya. Kita akan lihat lagi ya. Perasaan dia kepada kamu, adjacent possibility. Dia mengharapkan akan ada pintu-pintu lain yang terbuka bagi memudahkan pergerakan dia ke kamu. Apakah ada peluang-peluang ataupun celah-celah lain yang bakal terbuka untuk dirinya? Seperti mencari ruang, mencari celah untuk mengabari kamu, untuk datang kepada kamu. Sepertinya kondisi orang ini ya, kamu tidak akan tahu kondisi dia. Seperti kamu dengan dia sudah berjarak agak lama di sini. Ataupun ada sesuatu yang tidak jelas dari pihak si dia. Membuatkan kamu menanti, menunggu dengan penuh sabar. Beberapa di antara kamu boleh saya katakan sangat setia akan percintaan ini. Sangat setia seperti cinta mati dengan orang ini ya. Dan dia sepertinya menahan perasaan cintanya kepada kamu dan cuba mencari pintu-pintu lain ataupun celah-celah lain yang membolehkan dia datang kepada kamu atau mengabari kamu. Kita akan lihat dengan lebih jauh teman-teman ya. Energi hubungan ini dari dia ke kamu. Apakah yang sedang terjadi di sini? Kita lihat kad ini ya, kad kesedihan ini jatuh tadi ya. Menunjukkan dia sebenarnya sedang sedih teman-teman. Kad ini jatuh tadi dan jatuh lagi. Dan seperti menahan dirinya buat kamu di sini. Menangis ya, kamu lihat. Sama ada dia seorang cewek ataupun cowok, menangis. Sedih. Saya tidak pasti apa yang berlaku di sini. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Victory. Sepertinya orang ini mungkin meninggalkan kamu demi mencapai sebuah kejayaan. Sesuatu yang dia cita-citakan, sesuatu yang harus dia kejar. Maka dihadapkan dengan pemilihan ini, sepertinya dia pergi meninggalkan kamu atas alasan-alasan perniagaan, pekerjaan atau cita-citanya. Tetapi dari sudut yang lainnya teman-teman, dia juga merasakan kamu ini adalah kejayaan, penyemangat bagi si dia. Tanpa kamu, dia tidak akan tercapai tahap ini, hari ini. Seperti kamu adalah semangat yang sebenarnya. Kalau tanpa kamu teman-teman, dia tidak akan ke tahap ini, hari ini, berjaya. Dan sepertinya ketika dia capai ke tahap ini teman-teman, dia merasakan kamu adalah penyumbangnya. Kamu adalah penyemangatnya si dia. Tetapi saya tidak pasti kenapa ya. Seperti ada saya menangkap energi dari awal tadi, sesuatu yang dia lakukan untuk menahan dirinya daripada maju kepada kamu. Ada ketakutan, ketidakpastian, dan kesedihan. Sepertinya energi kerinduan ini bukan dari pihak kamu sahaja ya. Orang ini juga sepertinya memikirkan kamu. Baik, di sini kita ada financial constraint. Apakah akhir-akhir ini mungkin ya dia berjaya, tetapi akhir-akhir ini sesuatu yang berlaku dari segi keuangannya. Saya juga menangkap energi mungkin ada beberapa segelintir kecil, bukan sebahagian besar ya, yang mungkin mengalami masalah dengan bank, hutang, atau mungkin bankrupt. Bankrupt itu apa teman-teman? Bangkrut ya, atau bankrupt. Dan ini membuatkan dia menyedari seperti menjalan karmanya setelah dia meninggalkan kamu, dan ini menyebabkan dia tersedar, mulai insaf dan menyedari
Selama ini siapa yang membuatkan dia berjaya? Dukungan yang datang dari kamu, semangat yang kamu berikan. Dan kini apabila mengalami keadaan seperti ini, sepertinya dia mulai menyedari apa yang telah dia lakukan, strategi. Kini dia mula mengatur langkah, mengatur strategi baru di dalam hubungan ini, teman-teman. Apakah kedepannya dia akan datang kepada kamu? I don't know, guys. Tetapi kita akan stick to tema readingan hari ini. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu dan kita akan fokuskan ke situ. Kalau tidak, skopnya akan besar nanti. Kita akan lihatkan apakah yang ingin dia utarakan kepada kamu. Sesuatu yang ingin dia bicarakan kepada kamu, tetapi sepertinya dia menahan dirinya. Rasa cinta dia kepada kamu sebenarnya sangat besar, teman-teman. Itu saya boleh pastikan. Rasa cinta yang begitu besar, rasa ego yang juga begitu besar dari si dia. Mempunyai keegoan yang sangat luar biasa. Kita lihatkan apakah yang ingin dia bicarakan ke kamu saat ini. Kita tarik semua kad dahulu, teman-teman. Apakah yang ingin dia bicarakan kepada kamu saat ini? Dan mengapa dia menahan dirinya? Orang ini juga mempunyai keegoan yang sangat luar biasa, Baik, teman-teman, di sini kita ada the Lord of Shadow ataupun kad the Death. Ini dengan jelas menunjukkan, teman-teman, orang ini sudah mulai berubah. Ada sedikit energi orang masa lalu kamu, mantan kamu, yang pasti ada perubahan. Orang ini sepertinya sudah berubah daripada cara lamanya kepada cara baru. Dan kini seperti ingin mencari tahu akan keberadaan kamu. Kamu lihat ada seseorang yang memakai jubah di belakang pohon ini dan tidak berani menonjolkan dirinya. Dia seperti curi-curi cuba melihat kamu, memantau kamu dari kejauhan. Energy death ini juga menunjukkan orang ini banyak dark side-nya si dia yang hanya kamu ketahui. Segala keburukan orang ini hanya kamu ketahui. Ini menunjukkan sebahagian besar daripada kamu berdealing dengan energi mantan. Orang ini seperti tidak ada keberanian untuk hadir di hadapan kamu untuk mengutarakan ini. Tetapi dia menyorok, bersembunyi di belakang pohon ini dan melihat kamu dari kejauhan. Seperti ingin memberitahu kamu sesuatu, tetapi seperti tidak ada keberanian mengawal dirinya, supaya dia tidak terburu-buru. Kita akan lihat dengan lebih jauh, teman-teman. Di sini ada Death. Zodiak berelemen Scorpio. Sangat kuat, Dan ini juga merupakan kad Major Arcana. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Saya akan cuba tarik semua kad dahulu. Seven of Chalice. Teman-teman, orang ini memang banyak merenungkan kamu akhir-akhir ini. Nah, di antara cangkir-cangkir ini, chalice ini dia memang memikirkan kamu. Dari gambar ini kamu boleh melihat dia sedang merenungkan kamu, memikirkan kamu, merindukan kamu. Seperti banyak yang ingin dia utarakan, tetapi daripada dua kad ini tidak berani mengutarakan. Masih lagi memantau kamu dari kejauhan. Seperti banyak yang dia rencanakan untuk kamu, tetapi impian ini tidak terlaksana. Seperti ingin bertransformasi juga Di sini ada seekor butterfly. Kupu-kupu ini menunjukkan ingin bertransformasi, ingin mentransformasikan hubungan ini dengan kamu, tetapi dia tidak tahu caranya. Maka orang ini seperti bersembunyi di belakang pohon ini dan tidak tahu bagaimana untuk menonjolkan dirinya di hadapan kamu. Kita akan buka kad ini untuk mendapatkan dengan lebih jelas apakah kata-kata yang sedang dia pendamkan. Dia kini bersikap sangat misterius. Mungkin teman-teman saya merasakan begitu misterius sehingga kamu tidak dapat cari tahu akan keberadaan dia. Mungkin profile picture-nya juga diubah suai ataupun di-remove dibuang ataupun dia mengosongkan sahaja profile picture-nya, atau kamu tidak dapat mencari tahu sebarang maklumat mengenai si dia melalui social media. Seperti sesuatu yang sudah dia ubah suaikan supaya kamu tidak dapat mencari tahu akan hal-hal si dia. Tetapi ini membuatkan orang yang mengghosting kamu selalunya akan lebih memikirkan kamu. Maka keluarlah kad tadi Seven of Chalice yang menunjukkan dia banyak merenungkan kamu. Kita akan lihat lagi. Di sini ada the High Priest ataupun the Hierophant, teman-teman. Saya merasakan beberapa di antara kamu
berdealing dengan pasangan orang atau kamu sendiri sudah memiliki pasangan, maka teman-teman, orang ini harus lebih berhati-hati dalam mengutarakan apa yang terbuku di hatinya untuk kamu ataupun melaksanakan sesuatu. Kerana di sini tidak boleh sebarangan. Jika hubungan yang bersegi-segi, maka harus mengikuti jalan yang benar, jalan yang sepatutnya. Dia merasakan tidak boleh terburu-buru dalam mengutarakan sesuatu kepada kamu ataupun dari segi tindakan. Walaupun kamu sangat berharap akan ada sebuah aksi dari orang ini. Nah, 3 kad ini menunjukkan masih belum ada pergerakan dari si dia. Nah, apakah yang ingin dia utarakan kepada kamu? Kelihatan daripada kad ketiga ini ya, apa pun yang ingin dia utarakan, bukan saja dia bersikap misterius, tapi sepertinya dia pendamkan. Orang ini memerhati kamu dari jauh. Banyak yang berlaku ya. Dari segi kemisteriusan si dia ini, saya boleh pastikan banyak seperti silent is golden, yang bermaksud banyak yang ingin dia katakan kepada kamu, tetapi dia cenderung memilih untuk memerhatikan kamu sahaja. Seperti banyak yang dikatakan di dalam hatinya tetapi tidak dikeluarkan. Kita akan gali lagi teman-teman ya. Kita akan klarifikasi kad-kad yang tidak jelas ini. Kita akan lihat dengan lebih jelas. Apakah yang ingin dia bicarakan kepada kamu saat ini? Sesuatu yang dia sepertinya pendamkan. Orang ini juga bersifat tertutup, takut untuk mengutarakan. Wow, kamu lihat ya, King of Chalice. Teman-teman, perasaan dia bukan saja besar buat kamu, tetapi dia memiliki perasaan yang sangat dalam. Saya merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang sangat kuat makan, seleranya bagus, seorang yang mempunyai taste yang sangat baik, seperti seorang Taurus yang mempunyai very good taste with food ya. Dia pandai Gemini ataupun Taurus yang pandai menilai, have a very high taste with food, yang bukan akan makan sebarangan, tetapi makan makanan-makanan yang berkelas. Mungkin bukan di warung-warung, di kedai-kedai tepi jalan, tetapi lebih cenderung ke tempat-tempat yang berkelas teman-teman. Kafe-kafe yang sangat mahal, tempat-tempat yang eksklusif dan mempunyai cita rasa yang sangat baik terhadap makanan. Nah, energi ini mungkin seorang Taurus ataupun Gemini. Mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang chef di sini, tukang masak, ataupun dia seorang CEO. Saya menangkap energi yang seperti itu at random ya. Di sini teman-teman, apa yang ingin dia utarakan kepada kamu adalah dia masih mencintai kamu dan masih memendam perasaan kepada kamu. Tetapi kerana kamu berdiri dengan seorang yang sangat matang dari segi usia ya dan emosinya, maka dia tidak akan terburu-buru membuat sebarang langkah atau mengutarakan sesuatu. Agak sukar untuk kamu ya mendapatkan 1, 2, 3 patah perkataan dari orang ini. Jika dia memberikan 1, 2, 3 patah perkataan, trust me, is already a lot. Maksudnya teman-teman, dia cenderung berhati-hati dalam segala perbicaraan. Kamu boleh lihat sendiri ya, daripada 4 kad yang terbuka ini. Masih tidak tahu apa yang ingin dia utarakan kepada kamu. Saya juga semakin penasaran dan ingin tahu ya. Kita akan buka kad lagi. Wow, 8 of Arteme. Teman-teman, di sini saya merasakan ataupun 8 of Sword ya. Dia ingin menjelaskan kepada kamu ya. Kamu lihat posisi ini. Kelima-lima kad ini menunjukkan tidak ada pergerakan. Banyak memikirkan kamu tetapi tidak ada pergerakan. Saya rasa teman-teman, apa yang ingin dia utarakan kepada kamu, dia masih merasakan ada feeling untuk kamu. Tetapi dia tidak dapat bergerak atau bersikap terbuka dengan kamu. Maka apa yang orang ini cenderung lakukan, mungkin bukan sahaja akan mengosongkan ya gambar profile picture di WhatsApp, WeChat, dia juga mungkin akan membatasi kamu di social media. Di sini teman-teman ya, dia merasakan seperti ada keraguan, kecurigaan, dia terbelenggu dengan perasaannya sendiri. Dia merasakan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada kamu. Bukan saja tidak tahu apa yang harus diutarakan, dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wow, tema readingan hari ini ingin tahu ya, apakah yang ingin dia bicarakan kepada kamu, tetapi sepertinya keadaan mulut yang tertutup. The mouth is being zipped. Mulut yang tertutup, terjahit, terikat, tidak dapat mengutarakan apa yang ingin dia utarakan kepada kamu. Seperti bukan saja tidak ada pergerakan, tidak ada pertemuan,
Seperti apa yang ingin diutarakan juga terikat. Dan di tema readingan hari ini, saya ingin mengupas apakah yang ingin dia bicarakan kepada kamu, sesuatu yang perlu kamu tahu. Sesuatu yang mungkin dia ingin kamu tahu. Tetapi di sini kelihatan ya, tongue tied teman-teman. Seperti mulut yang terikat. Lips that's being zipped ya. Tidak dapat mengutarakan sesuatu kepada kamu. Wow, saya semakin penasaran teman-teman. Orang ini terbelenggu dengan perasaannya, dengan fikirannya. Bukan saja dia tidak tahu bagaimana untuk menjalankan hubungan ini ke depannya, dia juga seperti tidak dapat mengutarakan sesuatu kepada kamu atau tidak dapat mencari perkataan ayat yang sesuai untuk diutarakan kepada kamu. Dia seperti tidak dapat menjelaskan mengapa dia tidak mengabari kamu, mengapa dia ghosting kamu, mengapa dia memblokir kamu, mengapakah dia menutupi segala akses di social media, membuatkan kamu begitu penasaran. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, saya akan cuba membantu di sini. Knight of Pentacles, kamu lihat ya, pergerakan yang lambat. Teman-teman, saya merasakan ya teman-teman, orang ini banyak yang ingin dia katakan kepada kamu, tetapi sepertinya waktunya bukan sekarang. Dia tidak mahu terburu-buru mengatakan sesuatu yang bakal menyakiti hati kamu, yang bakal dia akan termakan akan kata-katanya. Mungkin ke depannya dia akan datang kepada kamu, tetapi jika dia utarakan perkataan ini sekarang, atau utarakan apa yang terbuku di hatinya, mungkin kamu akan menutup hati kamu untuk si dia. Saya merasakan orang ini masih ingin menawarkan cinta dia kepada kamu, tetapi dalam keadaan yang begitu slow. Hierophant, Knight of Pentacles, Eight of Atame ataupun Eight of Sword di sini. Tiada pergerakan. Tidak ada pergerakan. Ingin mengutarakan sesuatu kepada kamu juga sepertinya agak sukar. Apakah dia dibatasi? Nah, kamu lihat. The Holy King, The Hermit, Virgo hadir dengan kuat. Teman-teman, sepertinya saya rasa apa yang dia ingin bagi tahu kepada kamu saat ini terjawab di kad ini. Saya merasakan teman-teman, dia ingin kamu bersabar. Kad kamu di sini memang ada kesabaran ya, tetapi setiap kesabaran itu ada batasnya. Tetapi orang ini seperti merayu agar kamu lebih bersabar. Seperti dia sedang menarik diri dan ingin diberikan ruang dan waktu. Saya merasakan orang ini mengalami anxiety, sukar untuk memproses apa yang dilemparkan kepada kamu di dalam hubungan ini. Seperti jika dia menyakiti kamu, menghampakan perasaan kamu, mengecewakan kamu, dia perlu masa. Kad akhir ini menunjukkan apa yang ingin dia bicarakan kepada kamu secara silence. Maksudnya secara sunyi, secara senyap. Teman-teman, saya merasakan dia tidak menarik diri kerana dia tidak mencintai kamu. Dia perlu waktu untuk memproses semua ini. Jangan lupa teman-teman ya, orang ini sangat matang dari segi usia dan emosinya. Maka dia memerlukan waktu untuk memproses. Kamu tahu teman-teman, kad ini menunjukkan ya, seseorang yang mencari jati dirinya. Dan dia juga akan berjaya mencari jalan pulang akhirnya kepada kamu. Walaupun dia sesat di dalam hutan belantara ini. Tetapi berbekalkan pelita ini, dia pasti akan pulang ke rumah. Dan rumah ini siapa teman-teman? Rumah ini adalah kamu. Saya pasti ya, jika kamu bersabar memberikan ruang, pasti akan ada jalan keluarnya. Dia pasti akan berjalan pulang ke rumah ini. Tetapi waktunya saya tidak pasti teman-teman. Maka tidak harus ditunggu orang ini ya. Jika hubungan ini tidak jelas, tidak pasti, jangan ditunggu orang ini. Itu saranan saya. Kerana kamu sudah begitu bersabar menanti sebuah berita daripada si dia. Tetapi orang ini masih lagi menarik diri, menjauhkan diri daripada kamu. Tetapi daripada kad Hermit ini juga menunjukkan perasaan dia yang begitu dalam, begitu setia kepada kamu. Cuma dia tidak tahu bagaimana untuk memproses segala sesuatu yang sedang berlaku saat ini. Mungkin ada halangan, perbezaan, halangan daripada pasangan masing-masing dan sebagainya. Bottom of the deck di sini kita ada King of Atame. Teman-teman, orang ini cenderung tidak menggunakan perasaannya. Dia lebih cenderung menggunakan akal dan fikirannya. Entah tidak tahu mengapa teman-teman ya. Di sini ada dua king.
yang menunjukkan mungkin beberapa di antara kamu, jika kamu seorang wanita yang menonton, berdilin dengan dua orang cowok, dua orang pria. Sama ada salah satu adalah pasangan sah kamu dan seorang lagi di pihak ketiga. Jika kamu adalah seorang cowok yang menonton, kamu terbalikkan saja. Mungkin kamu sedang berdilin dengan dua orang wanita di sini yang merumitkan situasi hubungan kamu. Yang pasti teman-teman, saya merasakan orang ini sedang mengatur strategi untuk datang kepada kamu dan memberikan penjelasan. Tetapi saat ini saya merasakan dia sedang cuekin kamu dan dia juga sedang seperti menyendiri. Seperti The Hermit tadi, kamu lihat dia keluar daripada rumah, cuba mengambil angin yang segar di luar, mengalami keterpurukan ya, mungkin sedang bangkrut. Mungkin masa kamu mengenali dia, dia mempunyai uang yang lebih, tetapi teman-teman, uang itu seperti air ya. Jika kita tidak pandai mengatur, mengelolakan keuangan kita, it's not impossible ya jika dia sedang bangkrut ataupun bankrupt. Kini sedang keterpurukan. Mungkin banglo si dia ini sudah dijual atau dia sudah kehilangan rumah besar ini. Dan kini dia duduk di bawah pohon ini memikirkan perjalanan hidup dia. Apa yang telah dia lakukan kepada kamu dan karma-karma yang perlu dia jalankan, sebab dan akibat. Seperti cut justice. Kini dia merasakan kehilangan kamu, kehilangan segala-galanya, juga kehilangan uang. Maka ada perasaan yang sangat malu untuk datang melampirkan, menunjukkan dirinya kepada kamu. Maka seperti cut death tadi, dia menyorok ya, atau bersembunyi di belakang sebuah pohon dan melihat kamu dari kejauhan. Apa yang kamu harap untuk orang ini datang dan utarakan kepada kamu jika dia begitu malu dan egonya begitu besar? Keadaan keterpurukan ini ya, mungkin saya menangkap sedikit energi beberapa di antara dia yang pernah menggunakan semua uang-uang kamu. Kini teman-teman, orang ini sedang menjalankan karmanya. Dia kehilangan segala-galanya, easy come, easy go. Dia memanfaatkan kamu, menggunakan duit kamu, menggunakan uang kamu. Dia tidak pandai mengelolakan keuangannya dan orang lain pula memakan semua uang-uang dia. Mungkin dia sedang invest ya di tempat yang salah. Dia hilang semua uang-uang ini. Dan kini dia sedang berjuang bermati-matian teman-teman. Memikirkan banglo yang sudah hilang, rumah besar yang sudah digadai. Kini dia mengatur strategi. Ada perasaan malu. Tongue-tied teman-teman. Lidahnya kelu, dia tidak dapat berkata apa-apa. Di posisi seperti ini, jangan katakan pergerakan ya. Untuk mengutarakan satu perkataan pun dia harus berfikir. Seperti dia harus mula ya, dari bawah lagi, dari nol. Kamu lihat ya keadaan orang ini ya, Eight of Chalice, menunjukkan orang ini, saya merasakan dia pergi bergerak ke arah yang lebih baik. Meninggalkan semua keterpurukan ini. Dan kini kamu lihat kondisi dia, seperti seorang shepherd, pengembala, harus starting daripada nol lagi. Nah, jika dia keadaan seperti ini teman-teman, apa kamu harap dia datang kepada kamu dan utarakan apa yang terbuku di hatinya? Sudah pasti dia malu. Nah, pembacaan hari ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Kamu cuba sesuaikan. Yang pasti teman-teman, dia sedang pergi meninggalkan koneksi ini untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Di sini teman-teman, zodiak yang paling kuat adalah Leo, Virgo, Taurus, Pisces, Scorpio, yang paling kuat teman-teman ya. Dan juga ada zodiak lain, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini. Dan saya merasakan teman-teman ya, dia menantikan sebuah peluang untuk datang kepada kamu. Three of Wands. Tetapi dia memikirkan cara. Saya merasakan perkara yang ingin dia utarakan kepada kamu akan memalukan dia. Nah, ini yang perlu kamu tahu. Dan ini membuatkan kelu lidahnya, tongue-tied. Keadaan ini akan lebih memalukan dia. Maka ini yang perlu kamu tahu daripada sesuatu yang tidak dapat dia ungkapkan kepada kamu. Sebenarnya teman-teman ya, dia seperti ingin mencari teman curhat. Tetapi saat ini saya merasakan dia sedang dicuekin ataupun dia juga turut cuekin kamu kerana kondisi dia. Maka teman-teman,
Ini adalah sesuatu bicara yang harus kamu dengarkan dari dia, tetapi saya merasakan tidak dapat dia ungkapkan. Saya merasakan dia sangat frustasi, ingin berlayar mencari kamu, ingin bergerak ke arah kamu, tetapi kapal ini tidak mahu berlayar, masih berlabuh di decknya, ya, tidak bergerak. Sama dengan Knight of Pentacles tadi. Mungkin ya teman-teman kehilangan kenderaan, kehilangan segala-galanya. Mungkin tidak ada mobil untuk bergerak ke arah kamu, kehilangan uang. Itu yang saya tangkap di sini hari ini, ya, sangat berbeza energi dengan energi-energi sebelum ini, teman-teman. Maka bicara ini adalah sesuatu yang perlu kamu tahu, yang saya merasakan kalau boleh dia ingin ungkapkan kepada kamu, tetapi kerana ada perasaan malu. Maka kamu harus tahu, ya, kondisi dia saat ini. Nah, pembacaan hari ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Kamu cuba sesuaikan energi mana yang resonate dengan kamu. Saya merasakan orang ini menjalankan karmanya, mungkin sesuatu yang tidak dilakukan dengan adil terhadap diri kamu, sebab dan akibat, dan kini pintu hatinya masih terbuka untuk kamu kerana dia percaya apa pun yang dia lakukan, segala kesalahannya, dia mulai insaf, ya. Death menunjukkan dia ingin mentransformasikan hubungan ini, ada perubahan ke depannya, tetapi dia minder, malu. Maka dia memantau kamu dari belakang pohon ini, teman-teman. Saya merasakan dia percaya yang beberapa di antara kamu sangat sabar dengan kelakuan si dia dan masih menyimpan perasaan cinta untuk dia di sini. Nah, teman-teman, kita lihatkan, ya, apakah berlandaskan, ya, perasaan minder ini, rasa malu ini, sesuatu yang sebenarnya dia ingin ungkapkan, tetapi mungkin kerana kelu lidahnya, ya, tongue-tied, tidak dapat dia bicarakan kepada kamu, maka dia menutupi semua akses di social media agar kamu tidak dapat mencari tahu apakah yang sedang berlaku dengan diri dia saat ini. Apa saja mungkin berlaku, teman-teman. Mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang bankrupt. Maka ini membuatkan keterpurukan, ya, yang begitu nyata tidak dapat dia utarakan kepada kamu. Kita lihatkan berlandaskan sesuatu ini yang membuatkan dia bersikap misterius, tidak mahu mengutarakan sesuatu kepada kamu. Saya belum lagi shuffle dengan betul, ya. I know I messed up everything. Ini adalah sesuatu yang ingin dia bicarakan kepada kamu, tetapi tidak dia utarakan. Dia sedar, teman-teman, dia sudah merosakkan segala-galanya dengan kamu di sini. I know I messed up everything. Kad ini terloncat, ya, terkeluar. Kita akan shuffle lagi, ya. Berlandaskan keterpurukan ini, berlandaskan lidah yang kelu ini, ya, tongue-tied ini. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pembacaan ini? Memandangkan dia tidak dapat membicarakan ini kepada kamu di atas alasan ego yang besar, rasa malu yang besar. Kita lihatkan, teman-teman, apakah yang ingin dia utarakan kepada kamu melalui pembacaan ini. Banyak kad yang terbuka tadi. Just being near you is intoxicating. Orang ini masih lagi sangat tertarik dengan kamu. Dan dia merasakan jika dia memantau kamu, datang berhampiran dengan kamu, dia merasakan mabuk cinta itu masih ada. Masih ada api-api cinta itu dengan kamu. Mungkin dia menyesal, ya, selama ini menggunakan semua uang kamu, kamu yang banyak memberi, mendukung, tetapi dia menyia-nyiakan kamu. Kerana Seven of Chalice ini juga menunjukkan dia seorang yang cenderung tidak tahu bagaimana untuk menghargai kamu, cenderung menyia-nyiakan hubungan ini, menyia-nyiakan jasa baik kamu. Kita lihat lagi, ya, apakah yang ingin dibicarakan. I hid who I really am from you. Saat ini sepertinya ini bukan memakai topeng. Saya merasakan saat ini dengan keterpurukan si dia yang mungkin sudah bangkrut ataupun keterpurukan keuangan, dia cuba menyembunyikan dirinya yang sebenar. Status diri dia yang sebenarnya kepada kamu saat ini. Mungkin dulu dia kaya, teman-teman. Kini dia tidak begitu kaya, contohnya. Maka kini dia cuba menutupi semua akses di social media agar kamu tidak dapat melihat keadaan sebenar dia atau status terkini dia saat ini. Maka kamu lihat dia, I hid who I really am from you. Saat ini dia cuba menyembunyikan siapakah dia sebenarnya dari kamu. Kerana mungkin, teman-teman, contoh, mungkin sebelum ini dia seorang yang ternama, seperti seorang selebriti, dikenali ramai. Tetapi kini jika dia lalu di jalan, berjalan di tepi jalan, mungkin orang sudah tidak mengenali dia. Mungkin kini dia sudah berjambang, berjanggut, tidak pergi bercukur ataupun tidak menyukur,
not shaving, doesn't shave himself, tidak menampilkan diri yang lebih kemas, tidak cukur, tidak memotong rambutnya. Kamu faham apa yang saya sampaikan di sini, ya? Maka dia seperti takut, ya. Mungkin saya rasa jika dia berjalan di tepi jalan ataupun di jalan, orang sudah tidak mungkin mengenali siapakah dia. Mungkin keadaan dia begitu terpuruk sehingga ke tahap itu, teman-teman. Kita lihat lagi, ya. Saya cuma memberi contoh di sini. Nah, kamu lihat, teman-teman. I want you. Sudah pasti dia inginkan kamu. Jika dia tidak inginkan kamu, mengapa dia bersembunyi di belakang pohon, ya? Seperti Cut Death ini. Mengapakah dia bersembunyi di belakang pohon ini dan cuba melihat kamu, memantau kamu dari kejauhan? Ini menunjukkan sikapnya yang masih interested. Maksudnya apa, teman-teman? Dia masih berminat akan diri kamu. Tetapi mungkin posisi, status dia saat ini yang tidak begitu baik, ya, yang mungkin agak memalukan, membuatkan dia seperti menyembunyikan dirinya di belakang pohon ini dan tidak mahu kamu ketahui bagaimanakah kondisi dia yang terbaru saat ini. Mungkin sewaktu kamu mengenali dia setahun lalu, 2 tahun lalu, dia begitu seperti James Bond. Contohnya, teman-teman, ya, sangat kemas, sangat bergaya, penampilan yang sangat cantik, menawan. Tetapi kini anything can happen within a year time, teman-teman. Segala-gala boleh terjadi. Kamu tidak akan percaya ini, ya, jika dalam keterpurukan, ya, seseorang itu akan berubah dengan begitu drastis dalam setahun dan agak sukar, ya, jika untuk kamu mengenali dia jika dia berdiri di hadapan kamu. Nothing is impossible, teman-teman, ya. Mungkin dia merasa malu untuk mengutarakan ini kepada kamu. Wow, 2 kad ini terpelanting dan terbuka. Mungkin kita harus mengambilnya saja, ya, kerana terpelanting, terkeluar dan terbuka. Kita lihatkan. Nah, kamu lihat, teman-teman. I look for you everywhere. Dia sepertinya mencari tahu kamu, bersembunyi di belahan pohon ini, memantau kamu dari kejauhan dan cuba cari tahu akan keberadaan kamu, ya. You don't know how hard it was to let you go. Sebenarnya kamu tidak menyedari, menurut si dia, kamu tidak menyedari betapa sukarnya untuk dia melepaskan koneksi ini atau pergi meninggalkan kamu demi mencapai sebuah kebahagiaan, demi mencapai kejayaan atau bertindak seperti mementingkan dirinya. Sebenarnya dia merasakan kamu tidak menyedari. Sebenarnya agak sukar. Cuba dia menguatkan hatinya, menahan rasa cintanya dan pergi meninggalkan koneksi ini. Mungkin dia menyangka ke depannya jika dia berjaya, dia akan kembali kepada kamu. Tetapi in between, mungkin sesuatu berlaku membuatkan dia bangkrut, kehilangan uang. Kita tidak tahu, teman-teman. I look for you everywhere. Saya mencari kamu di merata tempat. You don't know how hard it was to let you go. Kamu tidak akan pernah menyangka atau ketahui bagaimana sukarnya untuk dia melepaskan kamu. Ini menurut dia di dalam pembacaan ini, teman-teman. Kamu cuba sesuaikan. Ini energi siapa, ya? Saya juga agak penasaran hari ini. Kita lihatkan bottom of the deck di sini. I wish I could share my good news with you. Kamu tahu selama ini, teman-teman, ketika dia memiliki berita-berita yang menggembirakan, dia sebenarnya sangat ingin sharing dengan kamu, curhat kepada kamu. Tetapi sepertinya daripada energi hubungan tadi menunjukkan dia menahan dirinya. Apakah kerana dia bersama dengan orang lain? Ataupun orang lain ini sudah mengambil semua uang-uang dia? Memilih pasangan yang salah? Sementara dia dengan orang lain ini mungkin banyak yang ingin dia sharing kepada kamu. Juga mungkin sekarang dia mulai bangkit. Tetapi tidak berani, ya, malu untuk mengungkapkan kata-kata ini kepada kamu yang dia harus bermula dari nol lagi. I wish I could share my good news with you. Dia kembali mulai insaf, menyedari, ya, mungkin apabila dia start daripada nol, daripada permulaan, mungkin ada kemajuan. Dan ini kini dia mulai lebih cenderung menghargai kamu dan ingin menceritakan semua ini, proses yang sedang dia lalui ini kepada kamu. Tetapi, teman-teman, ada sesuatu yang membuatkan dia menahan diri. Maka di sini dia sangat berharap sebenarnya ada keinginan terdalam untuk sharing, untuk curhat, mengutarakan semua ini kepada kamu. Nah, melalui pembacaan ini, dia ingin kamu tahu ini. Sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan kepada kamu, tidak dapat dia ungkapkan kepada kamu. Teman-teman, saya harap pembacaan hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan pencerahan, ya, kepada apakah yang ingin dia bicarakan kepada kamu tetapi tidak dapat dia ungkapkan. Dan ini yang harus kamu tahu. Baik, teman-teman, saya akan turunkan kamera. Kita lihatkan, ya,
inisial-inisial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Siapakah dia? Jika tidak ada inisial dia, teman-teman, tidak perlu bersedih. Lihatkan kepada gambaran yang lebih besar di sini. Apakah pembacaan ini bergema di hati kamu? Jika kamu merasakan ada energi yang bercampur aduk, that is very normal you guys. Kerana ini adalah general reading ya, pembacaan umum yang menarik energi ramai orang. Kamu hanya perlu sesuaikan kad yang mana resonate dengan hati kamu. Itu saja teman-teman. Di sini kita ada P Papa, S Syria, L5, I India, Y Yankee, V Victor atau Victory, O Oscar. Kita lihat lagi ya. Apakah initial dia hadir hari ini? Kita ada M Mike, X X-ray, ada energi mantan di sini. Sama ada ini hubungan baru ataupun seseorang yang sudah kamu kenali. Dan kita ada B Bravo. Saya harap jelas teman-teman ya. Baik teman-teman, ini saja inisial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Saya harap readingan ini dapat sedikit sebanyak membantu agar kamu ketahui apa yang perlu kamu tahu daripada bicara hati orang ini ke kamu saat ini. Dan teman-teman jangan lupa ya, energi sering berubah-ubah. Saya mungkin akan ke depannya membuat tema yang sama, tetapi energi berubah-ubah. Kita akan lihatkan nanti apa lagi yang ingin dia bicarakan dari hatinya ke kamu. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan kali ini. Saya mohon dukungan kamu untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Yakinilah akan doa-doa kamu dan sentiasa doakan yang terbaik buat semua. Give what little you have and keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys tomorrow. Bye, take good care.